Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo metronom, apa kabarnya? Selama beberapa menit ke depan, aku Lana Dan saya Nusra Laksman bakal nemenin metronom di acara Unlimited Bebaskan Ekspresimu. Nah, kali ini kita akan membahas soal perpustakaan berjalan dengan tema Cool Kids on the Block, wujud cita-cita pemuda, ciptakan ruang belajar anak. Baik, terima kasih Hana. Tapi sebelum mulai nih, aku mau ucapin terima kasih dulu buat metronom yang udah download aplikasi Metrum Radio di Play Store. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Terima kasih juga nih buat metronom yang udah nyimak lewat web ya. Web ya, di web metrum.co.id dan juga Radio Garden atau radioonline.co.id atau juga melalui aplikasi Replayo dan bisa juga melalui aplikasi Radio DAF. Iya, jangan lupa juga buat kepoin media sosial Metrum Radio di Instagram, Facebook, Pinterest di @metrum.co.id serta di Twitter di @metrum.co.id. Buat metronom juga bisa dengerin nih siaran ulang kami di Anchor.fm, Apple Podcast, Spotify, dan platform lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Metrum di Metrum TV untuk mendapatkan informasi secara visual. Oke deh, nggak usah tunggu lama-lama lagi ya Ana ya. Sebelum mulai kita bakalan perkenalan dulu sama narasumber kita yang kece, ganteng, badai. Aduh, ini mah mau kenapa? Oke, kita kenalan dulu sama ada Kang Ruhiat Sofia Ramdhani dari Perpustakaan Kampung Bahera. Silakan Kang, boleh perkenalkan diri. Kita sambit, sambut. Jangan sambit. Narasumber kita ini. Iya. Iya, silakan. Oke, di sebelah kita udah ada nih narasumber kita yang ganteng. Boleh kan perkenalkan dirinya lagi? Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Ramdhani, bisa dipanggil Vicky. Status, umur? Umur 21 tahun. Masih muda ya. Muda namanya juga. Kegiatan sekarang apa ini Kang? Kegiatan sekarang mungkin lagi fokus dulu ke acara yang tanggal 28 sampai 29 ya. Di sini tuh mau si Perpus Kampung Bahera bareng-bareng juga sama pemuda-pemuda yang di sini mau bikin kolektif festival kampung kayak gitu. Oke, jadi masih sibuk di ini aja kegiatan kampus Kampung Bahera ini sendiri. Oke, baik. Nah, penasaran kan metronom, kita bakal bahas aja nih sama Kang Kiki, tapi kita mau kasih lagu dulu nih, ya kan, biar semangat. Ini lagu-lagunya asik kok. Tetap di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Check it out. Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Oke, masih bersama Ana dan Ana di sini barengan sama Kang Kiki dari Betul Perpustakaan Kampung Bahera. Oke, langsung aja deh ya, kita tanya-tanya dong, soalnya nih udah banyak pertanyaan kayaknya. Kita tanya-tanya nih Kang, yang pertama nih, aku mau nanya sejarah singkat terbentuknya Perpustakaan Kampung Bahera ini kayak gimana sih? Terus motivasinya apa yang membuat kuat banget itu membangun perpustakaan? Mungkin kalau untuk sejarah singkat, secara singkat-singkatnya, ya mungkin ini adalah salah satu cita-cita aku ya, Terus untuk menjadi motivasi aku bikin Perpus Kampung Bahera ini tuh karena memang ada beberapa hal yang dijadikan jadikan alasan gitu, maksudnya bahwa di sini tuh kebanyakan orang tuanya tuh bukan tidak mengizinkan anaknya jadi sekolah
sekolah. Tapi ada beberapa hal yang kalau ngomongin prioritas ada 2 hal mungkin, bahwa si anaknya pengen sekolah tapi si orang tuanya nggak bisa, terus dan kebalikannya deh kayak gitu. Maksudnya nggak bisa tuh ya dalam bentuk ekonomi mungkin seperti itu, kayak gitu mungkin. Nah itu jadi motivasi aku bikin Purpose Kampung Bahara, biar ya seenggaknya anak-anak itu masih bisa belajar meskipun nggak menunjang pendidikan formal. Oke, gitu ya. Jadi ini berdasarkan cita-cita yang udah dari lama, terus keresahan, ada realitas sosial gitu yang Kang Kiki rasain di tempat tinggalnya. Oke, kalau aku boleh nanya nih, kegiatannya apa aja sih? Tadi di awal juga udah disebutin ya kegiatan dari Purpose Kampung Bahara, tapi kalau untuk umumnya ngapain aja gitu? Untuk yang pertama mungkin apa ya? Kayak pengenalan literasi ke anak-anak, terus ya kegiatan-kegiatan yang bergerakannya di bidang pendidikan. Tapi kan kalau pendidikan tuh nggak hanya kayak materi pembelajaran sekolah aja, kayak pendidikan budaya, pendidikan moral yang kayak gitu. Terus mungkin kalau untuk sekarang lebih ringannya kegiatannya tuh karena sekarang itu lagi PPKM gitu kan, lagi pandemi. Kita membantu mereka tuh untuk mengajarkan membantu mengerjakan tugas kayak gitu deh. Jadi hal yang ringan. Kalau misalnya itu juga emang itu kegiatan rutin atau gimana? Disebut kegiatan rutin karena kita juga kan nggak ada jadwal, nggak ada jadwal kayak hari ini pelajaran apa kayak gitu. Kita belum ada ke situ. Nanti mungkin insya Allah akhir tahun atau awal tahun kita pengen bikin kelas. Nah tapi si kelas itu kelas budaya, kelas seni. Berarti tadi kan belum ada jadwal nih, belum ada jadwal apa pastinya lah ya. Ya. Berarti kalau sejak awal mulanya itu anak-anak berarti kesini boleh hari apa aja gitu? Di sini 24 jam. 24 jam. Kalau aja masuk bebas. Gitu. Iya, 24 jam. Udah kayak ini minimarket. Ini belajar gitu. Iya benar. Oke. Tadi kan kita nyebut perpustakaan Kampung Bahara. Aku iseng nih dengan cari-cari Bahara itu apa sih? Kedengarannya indah sekali gitu kan. Nah, sebenarnya pas aku cari artinya ternyata artinya katanya cerdas gitu. Kalau dari Kak Kiki sendiri filosofi sebenarnya apa? Kenapa menamai perpus ini jadi Kampung Bahara? Baru tahu, Keren. Kalau filosofi dari aku sendiri sih si Bahara tuh apa? Karena di sini tuh nama kampung itu Kampung Cijaha. Kampung Cijaha. Nah, Kampung Cijaha tuh terkenal sama pohonnya. Pohon itu aja dulu lah zaman dulu gitu ya, ceritanya tuh bahwa Cijaha ada pohon jaha juga atau lebih terkenal itu pohon Joho. Nah, si pohon Joho tuh secara nama ilmiahnya tuh nama lainnya gitu ya, maksudnya itu adalah Bahara gitu. Ya, pohon berarti. Pohon ya. Namanya Bahara. Tapi iya artinya juga bagus juga ya. Gerakannya juga baik, positif gitu. Oke. Tadi juga Kang Kiki menyinggung pendidikan, literasi kayak gitu. Nah kalau pandangan Kang Kiki sebagai penggagas komunitas belajar ini, gimana sih literasi atau ya pendidikan secara general lah di Indonesia yang berdampak bagi Kampung Cijaha ini sendiri kayak gimana? Kalau ngomongin kayak gitu mungkin semua orang juga pasti bakal sepakat kalau ngomongin pendidikan itu adalah hal yang penting, salah satu hal yang penting, gitu kan. Tapi kalau ngomongin dampak apa yang akan terasa gitu kan, memang kalau di Kampung Cijaha sendiri bahwa memang kurang mungkin ya, kurang karena warga-warganya yang mengakses dalam hal pendidikan gitu. Memang apa ya, kalau ngomongin secara pengetahuan umum tuh kurang, tetapi ada beberapa hal yang memang jadi apa ya, jadi nilai
di sini kan warnanya kampung, warna kampung. Mungkin kalau ngomongin tentang budaya atau yang lainnya bisa boleh lah gitu ditanya kayak gitu. Nah, cuman ya memang kalau ngomongin dampak lebih atau enggaknya ya memang belum bisa dijawab sih kayak gitu. Nah kalau misalnya tentang bukan tuh kayak pengajar di sini gitu, selain Akang itu siapa aja sih? Ya, pengajar di sini tuh yang pertama pasti bakal keluarga dulu. Iya. Keluarga, karena saya juga izin dulu nih sama keluarga gitu ya, sama mama sama ibu, manfaatin ruang tengah rumah. Jadi kalau nggak ada orang tua, kalau nggak ada saya, ada orang tua saya, kalau nggak ada saya gitu. Terus ada teman-teman saya juga yang dari luar kampung ini yang suka ngejar juga gitu. Tapi bentuknya dalam kegiatan gitu. Jadi bukan kayak apa yang ngajar biasa. Kalau ngajak teman-teman Akang itu sendiri susah gak kalau misalnya hari kita ngajarin gitu di rumah? Kalau teman-teman aku sih enjoy, cuman ya memang sekarang tuh kan si Perpus Kampung Bahara tuh baru kurang lebih 1 tahun lah ya, kurang lebih 1 tahun. Pendekatan ke masyarakatnya tuh agak masih kurang gitu, masih agak kurang. Tapi kalau untuk anak-anaknya main kesini mah udah alhamdulillah lah ya ada, cuman ya harus penyadaran bahwa ke masyarakat tentang pendidikan atau yang lainnya tuh masih agak proses-proses yang lainnya gitu, masih panjang. Menarik sekali. Iya betul. Ya, tapi kayaknya tahan dulu deh, soalnya tuh ada lagu-lagu lagi nih yang kita udah siapin untuk metronom ya. Tetap di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dan belajar komunitas. Check it out. Metrums Radio, I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. Cause I can't get enough. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih sama Ana dan Hana di sini. Gimana? Masih semangat gak? Semangat. Masih lah. Semangat dengar kita kan. Nah, sekarang kita akan lanjut berbincang-bincang sama Kak Kiki nih. Betul. Dari Perpus Kampung Bahara. Nah, kan tadi udah ngomongin kalau ini tujuannya itu untuk targetnya anak-anak dulu gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anaknya sendiri umur dari berapa sih yang biasa sering kesini? Atau nggak ada batasan umurnya lah ya? Sebenarnya sih nggak ada batasan umur, cuman memang kebanyakan anak-anak yang di sini tuh dari sebelum TK sampai kelas 2 SMP. Berarti udah gede juga nggak apa-apa ya? Jadi nggak apa-apa. Ya, kan anak-anak nih Kang ya masih aktif gitu ya, kesana kemari main ini itu kan harus di sini juga kan komunitas belajar gitu, harus sambil belajar juga. Nah, pendekatannya gimana sih Anak-anak ya? Kalau untuk pendekatan ke anak-anak sih ini bukan metode aku ya, metode aku. Jadi kalau metode aku tuh nggak ngajak itu secara kayak ayo belajar baca buku ini, nggak kayak gitu. Tapi ngajaknya tuh ayo main. Nah jadi konsepnya tuh kayak permainan interaktif. Jadi bermain tapi mereka tuh disambil diajarin buat apa ya, kayak mikir deh kayak gitu. Jadi main tapi sambil belajar sambil belajar baca kayak gitu. Terus kayak apa ya, mungkin kalau yang lebih terkenal itu kalau lebih simpelnya tuh kayak cerdas cermat kayak gitu. mengasah juga sambil Betul. Metode kami ini juga bisa dipakai untuk pembelajaran daring ternyata. Yang baru main emosi sama anak-anaknya boleh dipakai. Kemarin juga kan ada yang main kesini juga kan. Kertas lipat ya udah habis sama mereka gitu. Origami ya. Origami sama yang lainnya. Dari anak-anak yang datang ke sini nih Kang ya, sering diobservasi dulu nggak sih sama Kang? Jadi pas belajar ini, oh ternyata si anak ini nggak suka membaca tapi sukanya TK. sukanya mewarnai atau Ya, betul. bermain interaktif tadi gitu. Gitu gimana Kang? Sebenarnya sih kalau anak tuh menurut aku ya nggak perlu diobservasi lebih, karena mereka tuh pasti bakal jujur gitu kan. Jujur. Aku kayak ini gitu. Kayak misalnya nih waktu minggu kemarin gitu kan ya sama teman-teman gitu kan,
disuruh ngitung terus cuma nulis 2 tambah 2. Mereka tuh kayak naon sih Kang, capek gitu. Tapi kalau waktu gambar bulat gitu, padahal nulis 0, tapi mereka tuh malah 0, terus ada yang lain-lainnya gitu. Kayak explore sendiri gitu. Betul sih. Jadi udah kayak kelihatan aja, oh dia mungkin sukanya di bidang seni, terus dia yang lain-lainnya gitu. Udah kelihatan gitu. Jadi nggak nuntut langsung dia bisa baca atau apa, bisa dieksplor dulu. Soalnya anak-anak ya, minat dia yang di mana gitu. Kalau anak-anaknya nih kan, masalah anak-anak. Yang kesini tuh suka banyak kan atau enggak emang beberapa anak-anak gitu? Beda-beda juga sih ya, beda-beda juga. Jadi setiap harinya tuh enggak stabil gitu ya. Ada banyak, ada enggak banget, ada sedikit gitu. Kemarin tuh kesini tuh berapa orang ya? Yang main di dalam itu cuma 2, terus di luar banyak gitu kan. Kebetulan kan ada saya juga masih seumuran sama mereka nih, masih anak kecil. Jadi bisa dibawa sama adik-adikku juga gitu. Kadang-kadang anak-anak itu kesini hari apa aja? Atau emang setiap hari suka ada? Atau emang hari Minggu doang gitu kalau mereka libur? Tiap hari sih. Tiap hari sih. Tiap hari. Karena emang pintu juga belum pernah dikunci gitu. Malam. Jadi dibiarin aja gitu. Malam nggak dikunci. Kalau anak-anaknya sendiri masih diawasi sama orang tuanya nggak sih kesini, atau ya udah titipin aja sini? Kalau dulu emang kayak gitu, tapi sekarang mah udah. Ya, Sering ada yang dititipin di sini? Jadi kalau main tuh udah kayak mau ke rumah Bibi gitu. Nggak tahu lah ya. Pak Iki ya? Bener. Bener jadi om. Oh Miki. Oke, itu dari anak-anaknya ya. Nah, dari Kang Kikinya sendiri kayak suka duka atau plus minusnya selama ngebangun komunitas belajar ini gimana? Dukanya aku belum nikah tapi udah punya anak. Waduh, Anaknya nggak satu juga sih, banyak. ngurusin banyak. Tapi ya kalau ngomongin suka duka, kayaknya nggak ada deh, karena ya aku kebanyakan malah sukanya sih, banyak sukanya mungkin gitu kan. Oke, mungkin kalau dukanya aku tuh belum nikah tapi udah punya anak gitu ya. Terus ya nggak ada sih, nggak ada suka dukanya. Mungkin ya kalau untuk kegiatan aku masih menggunakan pakai duit pribadi atau duit orang tua juga gitu, tapi nggak masalah sih, nggak masalah. Ya so far ya adalah. Iya, enjoy aman. Ya, jadi emang kebahagiaan dari Kang Kiki sendiri itu anak-anak ya dari dulu. Iya, soalnya kan cita-cita aku dulu ya gitu. Iya, gitu. Nah, Kalau misalnya aku nanya nih, dari tadi ya, yang gitu, kayak pernah ngerasa capek gak sih? Kayaknya anak-anak tuh kenapa sih nakal banget gitu ya? Ini kamu belajar, ini dulu cobain gitu ya. Kayak capek gitu, pada naik cicing gitu. Lompatan. Kok jadi bahasa Sunda ya? Gak apa-apa lah ya. Pernah sih, pernah. Wajar gak sih? Wajar mungkin ya. Wajar lah. Wajar ya, karena Emosional. Karena mereka juga kepo mungkin karena Iya. mereka kayak gitu juga. Kadang-kadang kan suka ada anak-anak yang gak bisa diam gitu kayak, ini apa ya? mungkin dari situ dulu ya, dari aktif dulu baru ke yang fokus-fokus kayak buku. Nah. Jadi kalau mereka udah tahu, udah suka, Betul. garap. Nah, dari Kang Kiki lagi nih, masih Kang Kiki lagi. Kalau perpus ini kan harus ketemu sama targetnya langsung, anak-anak yang datang, atau Kang Kiki juga pernah nih aku kepoin medsosnya Kampung Bahera, perpustakaan Kampung Bahera, ternyata Kang Kiki juga keluar buat ngegelar perpustakaan. Tapi sayangnya Kang, pandemi nih, gimana sih Kang hambatannya yang Kang rasain? Untuk di Cicalengka gitu ya, untuk di Cicalengka tuh sebenarnya sih aman-aman aja gitu kan ya. Waktu kemarin juga terakhir kita lapakan di alun-alun waktu bulan puasa, itu juga sekaligus untuk apa ya, penggalangan dana buat yang isoman sama homeless. Iya buat takjil kayak gitu. Jadi aman-aman aja sih kalau untuk di Cicalengka. Senang ya dengarnya, ternyata Cicalengka masih aman lah. Gak kayak daerah-daerah lain. Terus kan kalau misalnya, kan ini Kampung Bahera itu
banyak juga yang dari luar kesini gitu untuk melihat gitu, untuk apa ya, ngebantuin lah jadi donatur atau apa gitu ya. Itu udah nyampe daerah mana yang kesini gitu ya, kesini. Paling jauh gitu. Ya. Paling jauh mana ya? Papua. Ya mungkin baru kemarin ada yang ngasih juga mainan. Itu tuh dari mana sih? Itu teh Cianjur paling gitu kan. Lumayan ya. Ujung. Ujung gitu. Nah, terus nerima volunteer gitu juga. Untuk sekarang tuh belum mungkin ya. Untuk sekarang tuh belum, tapi ya kalau ada kegiatan-kegiatan pasti bakal ngajak orang lain. Nah, mungkin nanti untuk volunteer tuh waktu kelas ini gitu. Oke. Kalau misalnya selama pandemi nih kan, kegiatan di perpustakaan Kampung Bahira ini gimana sih? Kalau misalnya nih kadang-kadang suka ada kan kalau daring kan ya, sekolah daring, mamanya tuh kadang-kadang jadi males gitu jadi ngajarin. Kadang-kadang suka, kan ini boleh ajarin gak dia gitu gimana ya? Pelajaran ini gimana gitu? Yang minta ajarin. Ada sih beberapa, cuman ya kayak gitu mungkin anaknya juga mau atau enggaknya gitu kan. Iya sih. Emang paling anaknya main ya. Kalau kesini ya main gitu anaknya. Ini main juga. Iya betul. Wah ternyata makin digali makin seru ya Ana ya. Benar sekali. Metronom penasaran gak sih? Penasaran lah pasti kan? Harus penasaran. Kayak pengen main sini, nah nanti metronom main-main lah sini ya. Iya. Cobain gitu ngobrol-ngobrol dan ya kalau mau ngajarin anak-anak juga ya. Iya. Tadi juga bisa dicek ya IG-nya dari Twitter di @perpus_kampung Bahira, di follow, boleh nanya-nanya Kang Kiki Iya. lewat DM atau like Komen dan subscribe. postingannya. Oke, biar gak ngantuk nih. Nah betul Jangan banget. ngantuk, metronom jangan ngantuk ya. Kita Iya, mau ngasih lagu nih. nanti kita ada atraksi. bercanda kan? Bagus. Biar gak ngantuk, kita mau ngasih lagu buat metronom. Tetap di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Cekidot. Metrums Radio, 'Cause I can't get enough. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Oke, kan masih ada pertanyaan lagi nih yang pengen kita tanyain. Udah Kampung Bahira ya, perpustakaan Kampung Bahira, aduh salah terus nih. Udah berjalan selama hampir lebih dari setahun gitu. Nah, kenapa sih kan berdirinya resminya itu di tahun 2020 gitu. Pas di tengah-tengah pandemi gitu. Iya betul. Malahan gitu. Apakah emang momennya pas atau sebenarnya udah direncanain dari lama gitu? Kalau untuk perencanaan pengen bangun perpus kampung sih emang dari dulu gitu ya, dari 2014 gitu. Dari awal aku datang ke sini. Gak tahu ya kenapa, mungkin aku tuh efek gabut. Tapi gabut bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, baik bagi semua orang gitu ya. Efek gabut. Karena memang kegiatan pertama tuh ngajak teman-teman gitu ya. Kayak teman aku, kamu gabut gak? Gabut. Mereka tadi bikin kegiatan yuk. Ayo, gitu kan. Langsung datang ke sini bikin kegiatan. Asli emang efek gabut, bener-bener efek gabut. Karena gabut pertanyaannya juga memang gabut deh, gitu dah. Betul. Jadi saya bikin dalgona ya. Iya, bekas belajar. Dalgona kuat. Iya. Masih ada pertanyaan? Saya sih cukup Kesan pesan ya. kesan sebelum kita berpisah nih. Aduh berpisah, oh my god, sedih banget gue. Masih pengen nanya-nanya, main-main sama kamu. Udah jangan sedih banget. Iya. Oke, mungkin ada nggak pesan dan harapan Kang Kiki buat metronom dan masyarakat di luar sana mengenai perpustakaan Kampung Bahira? Mungkin kalau untuk perpus kampung Bahiranya sendiri, kalau teman-teman yang mau jadi volunteer mungkin ya, yang bergerak di bidang kesenian dalam kesenian apapun itu, nanti ya insya Allah kita akhir tahun atau awal tahun
kalau tahun depan kita melaksanain kelas seni gitu. Dicatat ya. Metronom. Jangan lupa. Lupa. Seni apapun itu ya, Seni apapun, pas, bebas. musik, seni teater, seni tari, gasken. Iya. Aduh, dan terasa ya udah beberapa menit gitu kita namanya metronom. Betul. Kan sekarang udah di penghujung acara lagi nih. Terima kasih untuk Kang Kiki udah mau datang ke sini gitu ya. Sebenarnya kita yang datang ke sini untuk jadi narasumber dan berbagi cerita gitu, sharing sama kita juga. Nah, mungkin bisa aku simpulin dari perbincangan kita Kali sama Kang Kiki hari ini. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini dapat menjadi wadah bagi anak-anak buat dapatkan edukasi secara non formal gitu. Jadi dibawa asik, dibawa ringan aja gitu, enjoy gitu sama Kang Kikinya. Lalu sedikit demi sedikit bisa membuka pemikiran si anaknya sendiri ya, Betul. kayak mau apa, mau ini, minatnya kemana kayak gitu. Lalu ternyata dari Kang Kiki juga ternyata bukan cuman buat tempat belajar, bisa buat Mengembangkan. iya aksi-aksi lainnya, bisa buat open donasi, Yes. aksi kemanusiaan lah pokoknya. Terus bisa membuka rantai perekonomian dan lain-lainnya. Ya gitu. Cita-cita Kang Kiki ini sebenarnya cita-cita yang mulia sih sebenarnya. Betul, Untuk betul. mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya. Oke, Kang Kiki makasih sekali lagi. Iya. Semoga Terima kasih banyak. komunitasnya berjaya, selalu Amin. inspirasi dan Amin. mempengaruhi semua orang buat melakukan hal yang sama kayak Betul. Kang Kiki ini, buat bergerak di bidang apapun. Oke, makasih. Aku juga nggak akan lupa buat Metronom. terima kasih kepada Metronom yang udah dengerin kita sampai akhir. Tetap dengerin kita di Metro Radio, bisa dengerin juga nih lewat aplikasi. Website Metro. Betul. Ya. Di metro.co.id. Dan podcast lainnya di platform podcast Yes. lainnya. Betul. Saya Ana pamit. Saya Rosima pamit. Jangan lupa jaga kesehatan dan cintai diri kalian sendiri. Bye-bye. Tetap di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Metrums Radio. Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.